Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, barusan ya kita sudah melakukan sesi coaching dengan rekan sejawatnya Bu Heni, yaitu Bu Intan. Nah, kita akan lanjut ke sesi pendampingan individu yang kedua. Jadi, kita akan membahas tentang observasi praktek pembelajaran yang Bu Heni lakukan bersama rekan sejawatnya. Baik, ini barusan tadi sudah saya lihat nomor observasinya sudah diisi. Nah, kita mau ada sedikit kita refleksi dulu ya, apa saja yang sudah Bu Heni lakukan. Baik, Bu Heni, yang pertama, ketika Bu Heni meminta rekan sejawat untuk membantu melakukan observasi, bagaimana pengalamannya? Apakah mengalami kesulitan mencari rekan sejawat atau seperti apa, mungkin diceritakan? Ya, terima kasih Pak Irfan. Jadi terkait dengan teman sejawat ini, seyogyanya kalau bisa sebenarnya observer itu kan yang serumpun kan, serumpun supaya dalam proses pembelajaran itu bisa mengobserver kita itu dalam arti memantau apakah pembelajaran yang kita lakukan itu benar secara materi konsep maupun ini kan dalam prosesnya pembelajaran siswa. Nah, karena biasanya kalau serumpun itu nanti mungkin punya ide-ide tersendiri, masukan yang bisa membangun gitu. Mungkin ada cara yang berbeda atau masukan yang lain. Namun kesulitan saya di sini dalam mencari teman yang serumpun itu tadi karena saya sendirian di sini. Saya tunggal sebagai guru matematika yang negeri. Kebetulan ada guru matematika yang honor satu orang, namun dia masih punya bayi kecil karena baru melahirkan, jadi tidak bisa kita meminta untuk membantu sebagai observer, sehingga saya menggunakan rekan yang lain untuk membantu sebagai observer dalam proses pembelajaran. Baik, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya tidak ada kendala, cuma mata pelajarannya saja yang berbeda. Iya, betul. Sehingga mungkin kurang afdol, karena jika kita pakai guru mata pelajaran yang sama, tentunya akan lebih cocok, akan lebih klop gitu. Iya, sehingga ada ide-ide baru ataupun gagasan yang bisa disampaikan. Tapi tidak masalah, karena tidak hanya kebenaran materi saja yang kita bahas, karena ada proses-proses. Siap. Nah, setelah melakukan praktek pembelajaran yang diobservasi oleh rekan sejawat, bagaimana alur praktek pembelajaran? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Jadi terkait dengan alur pembelajaran yang disampaikan menurut observer juga ini, setelah diobservasi pelaksanaannya alhamdulillah berjalan sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan susunan dari RPP yang kita buat. Jadi dari awal alurnya itu adalah dari kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan mulai dari memberi salam tentunya, kemudian berdoa. Kemudian setelah itu menanyakan kabar siswa pada hari itu sebelum memulai pembelajaran, apakah mereka sudah siap dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian lagi mengabsensi siswa gitu, untuk menanyakan kehadiran siswa, apakah ada yang tidak masuk kan. Kemudian kalau tidak masuk itu kendalanya apa, kita cari gitu. Nah, ternyata memang kemarin ada satu siswa yang tidak hadir, namun tanpa keterangan. Nah, nanti kita akan telusuri selanjutnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan memotivasi dengan cara memberitahu bahwa apa manfaat materi yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian dilanjutkan juga dengan menyampaikan alur pembelajaran yang akan dilalui oleh siswa. Nah, metode apa yang akan dilakukan, model seperti apa, itu disampaikan terlebih dahulu. Kebetulan saya kemarin menggunakan discovery learning dengan metode diskusi kelompok. Nah, selanjutnya setelah itu kita bagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, di situ itu kegiatan pendahuluannya sampai di sana. Selanjutnya ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini saya merancang siswa itu tadi pembagian kelompoknya kan sesuai dengan minat siswa. Jadi mereka bisa mencari sumber, ada yang dari buku, kemudian ada juga yang dari, kebetulan kita gunakan ruangan ini, di sini tersedia ada internet dan ada laptop, jadi mereka bisa mengakses apa yang mereka untuk menambah
pengetahuan tentang materi itu dari laptop, dari internet begitu. Nah kemudian kita melakukan demonstrasi juga, simulasi terkait dengan materi tadi untuk mengawali pemahaman siswa. Jadi kemarin memang saya belum sempat untuk melakukan video karena biar enggak terus-terusan pakai video, jadi saya ganti videonya itu kan sama-sama visual ini kan. Akhirnya saya menggunakan simulasi dan demonstrasi. Jadi siswa sendiri yang melaksanakan itu dari data yang mereka sajikan sendiri, kemudian kita buat menjadi kita arahkan ke materi yang ingin mereka dapatkan begitu, sesuai dengan tujuannya. Nah setelah itu baru mereka melakukan diskusi kelompok sesuai dengan tadi, kemudian kita berikan soal yang bervariasi. Kebetulan saya membuatnya sesuai dengan soal AKM, jadi ada literasi dan numerasi di sana. Nah kemudian bentuk soalnya ada tingkatannya dari yang mudah sampai yang sulit karena berbagai macam soal, ada yang berbentuk pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada isian singkat, ada menjodohkan, kemudian ada uraian. Nah seperti itu. Nah soal-soal yang mudah, mereka dibebaskan untuk memilih mengerjakan mana yang dianggap yang senang mereka kerjakan terlebih dahulu. Nanti sisanya nanti didiskusikan di rumah karena keterbatasan waktu pada saat PTM saat ini. Oke. Nah setelah itu tetapi tetap penilaian secara individu ada, secara kelompok ada. Nah setelah itu kemudian mereka mempresentasikan hasilnya setelah selesai. Mempresentasikan hasilnya kemarin saya coba dengan cara menempel jawabannya dengan posko-posko. Nah hasilnya mereka tempel di dinding atau di tembok. Setelah itu ada yang penunggu posko dan ada yang berkeliling melihat temannya, tapi mereka sambil bernyanyi berkelilingnya setelah sampai di posko. Jadi mereka karena jamnya jam terakhir ya, agak-agak siang biar mereka lebih riang, tapi yang di situ mereka menyanyi tentang lagu wajib. Nah sehingga di situ ada memunculkan rasa nasionalis juga kan, karena salah satu karakter dari profil pelajar Pancasilais. Nah setelah itu mereka melihat dan membandingkan jawaban yang hasil temennya dengan yang dia hasilkan sama kelompoknya. Nah setelah itu, setelah selesai berkeliling, akhirnya saya ingin mengetahui pendapat mereka tentang hasil pekerjaan temannya tadi dan bagaimana menurut mereka. Ternyata di situ mereka tahu saling mengingatkan. Oh ada yang berbeda. Saya suruh angkat tangan kan, Bu saya berbeda, jawaban saya ternyata salah di sini begitu. Nah saya tanya apa salahnya, dia begini Bu, saya kelebihan harusnya saya kekurangan ini, harusnya di situ ada 5 siswa, ternyata 4 siswa yang saya tulis dari data itu begitu. Jadi mereka bisa merefleksi diri kesalahan mereka di mana dengan membandingkan jawaban dan temannya begitu. Nah jadi seperti saling sharing dengan temannya, saling mengingatkan, oh ini salah ini. Jadi ditahu sama temannya dulu kan, temannya yang lebih tahu dia berbeda itu, tapi melihat mana yang benar mana yang salah begitu. Nah seperti itu. Jadi dengan mengumumkan alasan. Nah setelah itu baru setelah selesai kemudian mengadakan evaluasi, tapi evaluasi saya lakukan di rumah berupa tugas individu. Kemudian setelah itu di kegiatan penutup itu ada kegiatan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan, kemudian menyimpulkan, membuat kesimpulan secara bersama-sama terkait materi yang telah dipelajari supaya mengetahui tingkat pemahamannya, dan diakhiri dengan menyampaikan materi selanjutnya yang akan dipelajari dan supaya mereka membacanya terlebih dahulu di rumah. Dan setelah menyampaikan rencana pembelajaran kemudian diakhiri dengan berdoa dan salam. Demikian. Baik, luar biasa sekali. Jadi luar biasa, alurnya sangat runtut sekali. Dari awal pembukaan sampai penutupan, prosesnya juga sangat luar biasa, di mana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dimasukkan nilai-nilai pelajar Pancasila, sangat luar biasa sekali. Nah, dari proses tersebut, apa tanggapan rekan sejawat yang mengobservasi? Mungkin bisa diceritakan. Menurut observer ini teman sejawat ini alhamdulillah berjalan baik
meskipun dalam arti siswa memang hanya 50% yang masuk, karena kita kan sistem blok saat ini tatap muka, jadi terbatas siswa yang masuk. Jadi alhamdulillah siswa juga riang, semua alur yang sudah direncanakan di RPP sudah terlaksana. Baik. Jadi alhamdulillah ya, semua rencana pembelajaran pada RPP sudah terlaksana dalam praktek saat observasi. Kedepannya Bu Heni, mungkin ada yang ingin Bu Heni perbaiki sendiri atau mungkin ada masukan dari observer juga terkait agar kedepannya lebih bagus lagi, mungkin ada bisa disampaikan. Terima kasih Pak Irfan. Tentunya kita sebagai guru harus mencari cara atau inovasi baru ya, terkait dengan bagaimana cara kita mengajar supaya siswa itu tidak merasa bosan tentunya. Nah, di sini untuk yang saya inginkan itu adalah lebih variasi aktivitas. Nah, bisa menemukan aktivitas yang lain lagi yang lebih memotivasi siswa dan lebih menyenangkan lagi bagi siswa. Nah, ini memang butuh kreatif, tapi kadang-kadang kita juga butuh dari pengalaman teman-teman yang lain gitu kan. Terkait karena kadang-kadang kita juga buntu bingung apa ya kita mau ngapain ya gitu. Di situ. Baik, luar biasa. Jadi ingin ada variasi aktivitas ya, agar anak itu tidak bosan. Karena memang selama ini kan matematika menakutkan. Saya sendiri juga waktu sekolah matematika sangat menakutkan. Tapi dengan cara Bu Heni sampaikan tadi, dengan mengkolaborasikan seluruh materi, ada yang pakai buku, kemudian ada yang pakai masalah secara langsung ya. Sangat luar biasa sekali. Semoga siswanya terinspirasi dengan gurunya. Mudah-mudahan. Pelajaran matematika luar biasa sekali. Alhamdulillah, ini untuk yang sesi observasi kita akhiri. Kita lanjut ke sesi aksi nyata modul 2.1 dan 2.2. Di mana modul 2.1 yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, ini terkait tugas aksi nyata tersebut, ini apa aksi nyata yang sudah coba dilakukan dalam modul 2.1 dan 2.2? Iya, terima kasih. Terkait aksi nyata pada modul 2.1 dan 2.2, kita mulai dari 2.1 Pak, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah, karena kemarin aksi nyatanya kita coba implementasikan dengan cara mendata terlebih dahulu kan, mendata karakter siswa dari persiapan pembelajaran di sekolah maupun di rumah, melakukan survei. Itu alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemudian dari situ data yang kita dapatkan itu kemudian kita gunakan sebagai dasar dalam pembelajaran. Nah, apakah siswa itu cenderung untuk apakah sudah siap dengan pembelajaran yang dilakukan, kemudian ada yang menggunakan audio, kemudian ada yang lebih suka praktek langsung, ataukah mereka lebih senang membaca di buku atau berupa video. Nah, seperti itu. Kemudian ada siswa juga yang merasa kesulitan belajar, begitu juga. Nah, itu kita coba data. Nah, kemudian nanti kita seperti apa, mereka banyak kan lebih senang dengan diskusi kelompok seperti itu. Makanya saya coba selalu di setiap pembelajaran itu selalu ada namanya diskusi kelompok begitu Pak. Nah, kemudian untuk pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk sosial emosional ini kita berusaha saya sendiri mencoba melakukannya di kelas. Dengan baik itu di kelas maupun di sekolah, kita sama-sama untuk saling empati dengan teman, kemudian saling membantu. Tentunya di sini kita mempelajari sosial dan emosional. Nah, kita pelajari emosional teman pada saat kita bersosialisasi. Nah, begitu. Nah, jadi kita harus melihat emosi anak pada saat perkembangannya seperti apa. Apakah dia sudah mencapai yang kita harapkan? Saling bekerja sama, saling menghormati. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas itu juga sangat membantu. Di situ kan saling menghargai, disiplin juga bisa membentuk budaya-budaya positif itu terkait dengan sosial emosional. Jadi setelah saling membantu, saling menghargai, mereka lebih apalagi memberi salam juga saling menghormati begitu kan. Jadi
lebih terarah begitu. Kemudian adanya daya lenting bagi siswa ini tentunya tidak merasa putus asa. Jadi jika mengalami kesulitan atau permasalahan itu merupakan ujian atau apa istilahnya ya, batu loncatan, sehingga nanti kalau semakin sulit maka dia akan semakin terpental dan itu akan kembali ke dirinya sendiri, bahwa itu akan menjadi motivasi dirinya balik begitu Pak. Baik, luar biasa. Jadi di aksi nyata modul 2.1 Bu Heni ya sudah mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya terlebih dahulu dengan memetakan memetakan karakter siswa, mana yang suka auditori, kemudian visual ataupun yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua di modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional juga Bu Heni juga sudah mengedepankan pembelajaran yang memerdekakan, di mana di situ ada kesepakatan kelas, kemudian kedisiplinan, kemudian ada nilai-nilai pelajaran Pancasila. Baik, luar biasa sekali. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana perasaan Bu ini selama mengerjakan tugas tersebut? Apakah ada kesulitan atau ada tantangan yang dihadapi? Mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Terkait tantangan tentunya di sini, terutama pada saat pemetaan awalnya. Pemetaan itu ternyata yang mengisi survei dari yang saya berikan itu, siswa itu hanya baru 50% yang masuk begitu. Jadi itu apakah itu bisa menjadi perwakilan sebagai sampel? Karena kita khawatirnya nanti yang banyak itu, nanti yang masih 50% itu nanti kita belum tahu seperti apa begitu kan. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti juga, itu tantangannya Pak. Jadi kita belum mengetahui secara menyeluruh begitu kan. Nah, ya belum tercover begitu. Kemudian kalau sosial emosional tentunya butuh waktu. Nah, butuh waktu dan proses itu pembentukan karakter itu tidak serta-merta, tapi namun jika diberikan tauladan yang baik oleh semua warga sekolah tentunya ini, baik terutama dari gurunya, kemudian temannya sendiri, apalagi teman itu paling mempengaruhi. Kalau temannya itu bersikap baik kepadanya, tentunya dia juga bersikap baik. Gitu kan, karena siswa karena temannya sama teman itu yang saling ngajak biasanya Pak. Dia berbuat begini itu ajakan teman, alasannya ajakan teman. Nah, itu yang lebihan. Nah, sehingga di sini kita lakukan pemantauan bersama dengan semua rekan guru-guru di sekolah maupun pendidik dan tenaga pendidikan. Baik, luar biasa sekali. Jadi perasaannya ya waktu pemetaan awal itu agak kesulitan karena di sini baru 50% siswa yang mengembalikan surveinya. Nah, yang kedua di pembelajaran sosial emosional, proses karena karakter itu tidak bisa serta-merta seperti apalagi ini pembelajaran daring. Betul, jarang ketemu sama siswa, jadi tidak bisa terlaksana 100% jadinya Jadinya karena keterbatasan tersebut, jadinya kalau untuk pembelajaran sosial emosional belum bisa maksimal seperti itu sekali. Nah, apa yang dapat Bu Heni ambil pelajaran setelah melakukan aksi nyata di modul 2.1 dan 2.2 untuk merefleksi ke depannya seperti apa? Oke. Terima kasih terkait dengan apa yang akan dilakukan ke depannya dari hasil refleksi ini. Jadi untuk modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi, di sini tentunya kita mencoba selalu memantau siswa perkembangannya seperti apa. Nah, sehingga apakah ada perubahan dari karakter atau survei yang sudah kita lakukan terkait dengan survei belajar, kesiapan belajar maupun karakter diri, karakter lingkungan. Nah, di situ nanti jadi tetap kita memantau siswa dan selalu melakukan tanya jawab dan sharing kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran atau ada permasalahan gitu. Nah, kemudian untuk sosial emosional tadi apa yang dilakukan hampir sama, yaitu kita tentunya melakukan selalu berkomunikasi dengan siswa. Nah, karena jarangnya waktu ketemu ini kan, karena sebagian juga masih daring, tatap mukanya terbatas, jadi kita tetap berkomunikasi baik itu lewat dunia maya maupun jika ketemu dalam tatap muka, karena
supaya siswa tidak merasa jauh dengan kita. Nah, dengan begitu sosial kita, emosional kita bisa nyatu begitu dengan siswa sehingga tidak hilang yang sudah kita coba terapkan di siswa. Jadi mereka selalu mengingat nilai-nilai yang kita tanamkan kepada mereka, tetap bisa melakukan sosial dengan kita sendiri, dengan sesama mereka, sama temannya, dan tentunya kita selalu kepada orang tuanya juga gitu. Luar biasa. Jadi kedepannya ya memang terus harus namanya anak-anak ya, harus terus dipantau, diajak komunikasi sehingga timbul rasa kedekatan emosional, nyambung dengan gurunya. Jadi tidak hanya guru yang ditakuti, tapi juga guru yang memang memberikan inspirasi dari siswanya. Sangat luar biasa sekali ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi akhir nantinya, di mana sesi ini saya akan menanyakan materi apa yang selama 5 bulan kita belajar pendidikan guru penggerak, materi mana atau materi apa yang dianggap paling dikuasai oleh Bu Heni. Nah, mungkin sambil berpikir gitu dari modul 1.1, 1.4 ya, kemudian modul 2, dari modul 2.1, modul 2.3 sampai modul 2.3. Kira-kira materi mana yang dianggap Bu Heni paling dikuasai? Kalau dibilang paling menguasai susah juga ya. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Kalau masalah dikuasai, karena kita masih semua modul kita pelajari dan kita coba untuk sebenarnya pengennya sih bisa menguasai semuanya. Nah, namun di sini kan karena masih dalam proses belajar dan selalu latihan. Tapi kalau bagi saya sendiri sih, saya lebih ini pada pembelajaran diferensiasi. Betul. Kenapa? Alasannya apa yang membuat materi itu sangat mengena ya? Belum Bu Heni tadi tidak mengatakan dikuasai, tetapi yang mengena istilahnya. Kenapa itu? Karena di pembelajaran berdiferensiasi di sini tentunya kita bisa lebih dekat dengan siswa, lebih mengenal dengan siswa sehingga kita tahu pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Nah, sehingga di situ kita juga bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Di situ. Ini menurut saya karena tentunya kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas terutama itu kan berusaha untuk menjadi motivator yang baik bagi siswa sehingga siswa itu bisa termotivasi untuk belajar lebih baik lagi dan senang untuk belajar begitu. Jadi yang menurut Bu Heni yang sangat berkesan itu pembelajaran berdiferensiasi karena di situ kita sebagai guru ya bisa lebih dekat ke siswa, mengetahui karakter siswa, mengetahui kebutuhan siswa, apa maunya gitu ya. Kemudian dari situ ketika kita sudah mengetahui apa maunya, kita juga bisa menyusun pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh siswa. Maunya sih apa sih? Siswa ini hasilnya bagus gitu ya. Itu diajak yang dia sukainya, luar biasa. Nah itu kan tadi yang materi yang disukai atau yang berkesan. Nah sekarang yang terakhir, materi mana yang dianggap membingungkan atau sulit diterapkan atau mungkin istilahnya itu yang kok susah sekali ya mungkin bisa dipikirkan coba. Kalau menurut saya mengambil keputusan tentunya. Mau yang baru ini. Iya betul. Karena bagaimanapun ini pengambilan keputusan itu adalah satu langkah yang berat tapi harus dilakukan. Ya kan? Nah, mengambil keputusan ini tentunya harus mempelajari banyak lini terkait dengan sasaran apa yang kita inginkan, tapi kemudian kita harus mengcover dari keinginan semua orang gitu kan. Kalau itu hanya untuk diri sendiri mungkin kita bisa langsung memutuskan, namun ini berhubungan dengan banyak orang, apalagi nanti dengan banyak lembaga, tentunya ini membutuhkan pemikiran yang sangat-sangat tinggi begitu kan.
dan sangat lebih karena di situ ada paradigma yang harus difikirkan, kemudian karena banyak yang bertentangan di sini. Dalam arti nanti dalam pengambilan masalah-masalah yang kita hadapi itu kita butuh banyak teman untuk berkomunikasi, banyak relasi, kemudian mencari pendapat dari semuanya. Nah, setelah itu kan nanti kita bisa mengambil keputusan, tapi itu pun belum tentu bisa kita langsung mengambil keputusan karena itu sulit sekali begitu bagi saya ini. Supaya tidak merugikan orang lain ini. Mengambil keputusan yang bijaksana itu sulit. Karena tidak semua keputusan itu pasti menyenangkan semua pihak. Betul. Gitu ya. Pasti ada satu pihak yang merasa dikorbankan atau merasa tidak dipenuhi atau kewajibannya luar biasa sekali. Jadi materi yang dirasakan masih membingungkan atau sulit ya, pengambilan keputusan. Karena tidak semudah di teorinya itu. Tidak semudahnya karena menyangkut nasib orang ya. Itu luar biasa sekali. Bu Eni, alhamdulillah untuk sesi coaching sesi coaching dengan individu ini sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dari awal kita melakukan sesi coaching, kemudian refleksi, observasi modul 2, kemudian terakhir tadi materi-materi yang dikuasai atau yang belum, alhamdulillah sudah semua dipenuhi. Tetap semangat Bu Eni karena kita baru sampai bulan ke-5. Insya Allah bulan depan itu kan materi modul sudah selesai ya. Iya. Tinggal aksi nyata. Jadi semoga tidak sesibuk yang awal-awal karena Bu Eni juga sedang kuliah, tugas-tugasnya juga sedang banyak semakin. Nah, tapi ya mungkin di situ juga kita belajar ya untuk manajemen waktu dengan baik. Nah, luar biasa sekali. Saya doakan Bu Eni untuk S2-nya lancar. Amin. Terima kasih banyak atas dukungannya Pak Irfan. Dan semoga juga di akhir nanti lulus menjadi guru penggerak. Amin. Disitulah tugas utamanya setelah lulus itu nanti bagaimana untuk menerapkan di kehidupan di pembelajaran saya juga. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan? Ya tentunya terima kasih banyak atas pendampingannya selama ini dan juga atas motivasi dan dukungannya Pak Irfan. Luar biasa, itu selalu jadi memberi kami semangat baru meskipun kadang-kadang terkendala dengan banyak hal, terutama manajemen waktu. Memang jujur saya sendiri karena apa ya, memang ini juga jadi tanggung jawab tersendiri. Bagaimanapun ini harus diselesaikan sampai tahap akhir kan, begitu. Sudah karena sudah keinginan sendiri dan sudah termotivasi sendiri. Ya meskipun agak tertatih-tatih di tengahnya, tapi mudah-mudahan bisa selesai sampai finish, begitu harapan kami. Ya terima kasih dan tetap mohon dukungannya selalu dan bimbingannya. Terima kasih Bu Eni, dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.